Ini akan dijelaskan apa keutamaannya malam Lailatul Qadar dan malam apa malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar itu turun. Karena kehidupan di dunia ini aslinya Allah ciptakan untuk sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat bertanam untuk dipetik hasilnya nanti ketika di akhirat. Maka ini termasuk antara kebaikan dan keutamaan bagi umatnya Nabi Muhammad ialah diberikan malam Lailatul Qadar. Dan ini yang akan dijelaskan. Qala adabu Allahu pasara kusti Allah. Inna sa'ungkuna qawla sedajah anzalnahu panikan nuronaki qawla sedajah huda Al-Quran fi Lailatul Qadri indalem malam Lailatul Qadar. Wa qala ban adabu pasara kusti Allah inna sa'ungkuna qawla sedajah anzalnahu panikan nuronaki kaula sedajah huda Al-Quran fi lailatin indal malam mubarakatin seipa banyak kabagusna al-ayati nerasakina sampai depan berpan ayat. Jadi keterangan yang menjelaskan malam Lailatul Qadar dan kenapa malam Lailatul Qadar itu oleh Allah diutamakan lebih baik daripada 1000 malam. Karena pada malam itu Allah menurunkan pertama kali yang namanya Al-Quran. Jadi kan Al-Quran itu tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kalau seperti kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat itu turunnya sekaligus. Jadi dari awal sampai akhir. Tapi kalau yang namanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu bertahap. Jadi pertama yang turun itu ayat Iqra. Jadi ini ayat Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, dan karena ayat Al-Quran itu sebagai pedoman dan sebagai mukjizatnya Nabi yang akan terus sampai hari kiamat, maka malam pertama Al-Quran diturunkan itu dimonumenkan menjadi malam yang terbaik. Dan ini keterangan Lailatul Qadar di dalam Al-Quran itu ada surat khusus namanya Al-Qadar, dan juga dicuplik di dalam ayat namanya Ad-Dukhan. Jadi yang menerangkan Lailatul Qadar itu, ini yang dikutip oleh pengarang kitab Riyadhus Shalihin, itu 2 ayat, yang satunya khusus Lailatul Qadar, yang 2 ayat Ad-Duhan itu mencuplik, bahkan di sini dijelaskan fi lailatin mubarakatin. Kenapa kok dikatakan mubarakatin? Yang diperbanyak kebaikannya, yang diperbanyak barokahnya, karena itu Al-Quran sebagai pedoman dan sebagai arahan bagi manusia untuk menjadi baik, untuk menjadi selamat di dunia dan akhirat. Maka itu malam turunnya Al-Quran disebut Lailatin Mubarakah. Wa an Abi Hurairah, dan oleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari kustai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala adabu pasra kustai kanjeng Nabi, man tining pasra ureng koma panika aju meneng asolat pasra man Lailatul Qadri indal malam Lailatul Qadar imanan hale keimanan, hale partaje wahtisaban otabe li ajli imanan karena iman, wahtisaban ben karena nyare ridhoan Gusti Allah. Ghufira maka isapora lahu ikan di eman ma panapa perkara watabat dosa
taqaddama seampun kaada panapama min dzambihi dari dosana man. Jadi setelah itu biasanya kalau dalam hukum, dalam ahli sunnah wal jamaah itu kan menjadi pedoman ahli sunnah wal jamaah yang pertama Al-Quran. Ketika Al-Quran aqimus sholat, dirikan sholat, di situ tidak dijelaskan banyaknya sholat itu berapa. Kemudian yang namanya sholatnya itu ada duhur, asar, tidak ada. Maka dijelaskan oleh hadis. Di dalam hadis datangnya sholat itu hanya menerangkan shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat diriku. Maka yang menjelaskan prakteknya sholat mulai dari takbir sampai salam itu nanti menggabungkan, karena di Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada, maka memakai dalil yang ketiga ialah ijma'. Kemudian dalil yang keempat ialah qiyas. Maka sesuai dengan urutan ini juga pengarang kitab Riyadhus Shalihin setelah mengutip firman-Nya Allah, maka dalil yang kedua ia mengutip sabdanya Nabi. Dan sabdanya Nabi yang keluar dari Abi Hurairah, diceritakan bahwa keutamaan sholat di waktu malam Lailatul Qadar, atau koma itu bisa sholat, bisa beribadah yang lain, yang intinya imanan. Dia melakukan sholat sunat misalnya, sholat tahajud atau sholat tasbih dan semacamnya, karena percaya. Dan kepercayaan ini harus utama. Jadi kita sholat kalau tidak didandasi imanan itu nanti akan sia-sia dan tidak akan terwujud sholatnya. Karena itu nantinya kalau sholat menjadi riyaan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat-ayat yang lain yang menjelaskan orang-orang munafik ketika sholat, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa. Mereka orang-orang yang munafik itu melakukan sholat, mereka dalam keadaan malas, hanya yura'unan nasa, mereka pamer atau ingin mendapatkan perhatian daripada manusia. Maka imanan ini yang pertama. Jadi dia iman dengan adanya pahala dan yang ada yang diterangkan di dalam Lailatul Qadar, yang mana ini adalah cabang daripada iman, rukunnya iman yang ada 6. Jadi kan rukunnya iman yang ada 6 itu yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga utusan, yang keempat seterusnya sampai qada dan qadar. Yang baik dan yang jelek itu semuanya dari Allah. Jadi pondasinya Lailatul Qadri qomah imanan, dikarenakan iman, percaya bahwa ada kehidupan dunia, percaya bahwa sholat di malam Lailatul Qadri itu punya kekhususan dan sudah diterangkan di dalam Al-Quran yang itu merupakan firman-Nya Allah, dan Allah adalah asdaqul qailin, adalah paling benarnya orang-orang yang berkata. Yang kedua wahtisaban, setelah iman dia ihtisab. Ihtisab itu berarti bukan mencari balasan dari orang lain. Balasan itu bisa berupa harta, atau bisa berupa pujian, atau bisa penghormatan dan semacamnya. Jadi wahtisaban hanya mencari ridhonya Allah. Dan ini dalam di dalam ulama tasawuf itu dibagi 3 nantinya. Wahtisaban dikatakan ihtisab, bisa karena takut masuk neraka, bisa karena ingin mendapatkan surga, tapi yang paling atas ialah beribadah karena untuk mencari ridhonya Allah. Tapi yang 3 itu masih dikatakan ihtisaban. Kecuali yang 3 itu tidak ada, hanya
menjadi yura'unan nas, artinya hanya melihat pandangan manusia. Ini tidak masuk dalam hadis man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Apa pertama? Jaminan orang yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan karena menjadi ridhonya Allah, wufirah lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka dosa yang telah ia lakukan akan diampuni oleh Allah. Apa faedahnya dosa itu diampuni? Faedahnya sesuai dengan firman-Nya Allah dalam ayat yang lain, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal yang sekecil apapun yang berupa kebaikan, maka amal itu akan mendapatkan pahalanya. Misalnya seperti ini, kita pekerjaannya misalnya mencuri, kemudian ia memberi nasihat kepada orang lain, jangan kamu menjadi pencuri, jangan seperti saya. Ini dalam hadis, dalam ayat lain kan mungkin ada kabura maktan indallahi, itu nanti bahasanya lain. Tapi amal seperti ini yang oleh ulama tasawuf dikatakan seperti lilin, menyinari kepada orang lain tapi terbakar dirinya sendiri, itu masih mendapatkan pahala. Karena dengan ayat tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan akan mendapatkan pahalanya. Sekecil apapun kejelekan maka akan mendapatkan balasannya. Maka di antara kesengsaraan atau malapetaka yang akan menimpa orang yang banyak dosanya, maka itu adalah dijauhkan dari surga, dan selama dosa itu masih melengket maka tidak akan masuk surga. Jadi surga, neraka itu artinya untuk membersihkan seorang hamba sehingga dia layak dan pantas untuk masuk surga. Selagi dia masih penuh dengan kotoran dosa, maka disitulah dicuci, dihilangkan kotorannya, karatannya, sehingga menjadi bersih dan layak untuk masuk surga. Tambah besar yang namanya dosa, maka tambah lama akan berada di dalam neraka. Dan dalam ayat lain, kana wuruduha hatman maqdiyah. Jadi kita semua akan melewati yang namanya neraka. Itu menjadi keputusan, menjadi ketentuan. Tidak ada yang langsung ke surga kecuali al-maksumi, orang-orang yang terjaga dari dosa, atau orang-orang yang ditentukan yang sudah mendapatkan jaminan. Selain itu mesti mencicipi yang namanya neraka. Kenapa kok demikian? Karena kenikmatan di surga itu ada dua lipat, ada dua kenikmatan yang akan dirasakan. Yang pertama, karena dia terlepas dari kesengsaraan, dari siksaan yang menyedihkan, yang menyakitkan. Itu merupakan kenikmatan yang besar. Misalnya kita mungkin lupa untuk mensyukuri bahwa kita itu dalam sehat, tidak sakit gigi, itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi kita tidak sadar bahwa nikmatnya sembuh atau tidak merasakan sakit gigi ini adalah nikmat yang sangat besar, kecuali kita merasakan yang namanya sakit gigi. Baru setelah kita merasakan bagaimana sakitnya sakit gigi, baru kita merasa bahwa tidak sakit itu nikmat yang luar biasa. Nah, maka seperti itu juga orang yang keluar dari
Api neraka itu sebetulnya tidak usah dimasukkan ke surga. Keluarnya saja sudah nikmat yang luar biasa. Apalagi ketika dia keluar dari nikmat ialah selamat dari kesengsaraan itu, kemudian ditaruh di tempat yang paling utama dan paling yang hakiki di dalam kenikmatannya ialah surga. Jadi orang yang ada di surga kenikmatannya dua, karena dia merasa sudah selamat dari sengsaranya api neraka. Yang kedua karena memang nikmat di surga itu adalah nikmat yang tidak bercampur dengan kesengsaraan, adalah kesenangan yang tidak bercampur dengan kedukaan, adalah kebahagiaan yang tidak bercampur dengan penderitaan. Jadi di sini intinya wufirolahu. Jadi kita sudah bisa terlepas dosa-dosa yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Maka di sini di antaranya, jadi dosa itu kalau di dalam ilmu tasawuf itu kan dibagi. Ada dosa yang kecil, misalnya dosa kecil itu bisa terhapus dengan sholat yang 5 waktu. Jadi kalau misalnya subuh sampai duhur melakukan dosa-dosa kecil, itu akan terhapus dengan sholat duhur. Seperti itu juga duhur sampai asar, dosa-dosa kecil, maka sholat itu diperumpamakan atau digambarkan oleh Nabi seperti sungai. Ketika kita kotor badannya kemudian sholat, maka itu seperti kita mandi 5 kali. Kemudian Nabi itu bertanya, bagaimana kalau mandi 5 kali? Mandi 3 kali itu sudah bersih, apalagi mandi 5 kali. Itu. Tapi dosa itu ada dosa yang tidak bisa lepas daripada, yang tidak bisa luntur oleh sholat. Jadi ada dosa yang seperti kotoran itu. Ada kotoran itu yang hanya dikasih air, dikasih sabun sedikit itu sudah bisa luntur. Kemudian ada yang masih disikat saja masih belum luntur, bahkan harus di backclean, direndam beberapa jam dan semacamnya, itu baru luntur. Sama seperti dosa, ada dosa yang mudah lunturnya ialah dosa kecil yang tidak isror, yang tidak terus menerus. Jadi kalau dosa kecil tapi terus menerus itu sulit nantinya, jadi akan berkarat. Karena dalam suatu hadis itu kan ketika kita melakukan dosa, maka hati kita ternoda, ada nudanya satu titik. Dan kalau itu sudah kita membaca tasbih atau membaca istighfar atau itu hilang nodanya. Tapi kalau seumpamanya dibiarkan sampai menjadi tarokamah, menjadi bertumpuk-tumpuk dan akhirnya menjadi karat, maka akhirnya menjadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawatu walahum azabun azim. Itu artinya hatinya kalau sudah terkunci, sudah istilahnya hati itu sudah tidak bisa menerima kebaikan. Bagaimana tidak bisa menerima kebaikan? Karena wa ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, karena ketika mendengarkan kebaikan dia tidak menerima. Wa ala sam'ihim wa ala, ketika melihat kebaikan dia tidak mengambil ibarahnya. Wa ala absarihim wishawatu lahum adzabun adzim. Dan akhirnya hati yang semacam ini akan abadi di dalam neraka. Maka disinilah yang termasuk antaranya fadilahnya Lailatul Qadar, supaya hati ini cepat kembali kepada sedia kala sebelum hati itu tidak menerima kebaikan sama sekali. Kalau masih hati itu menerima kebaikan, artinya masih ketika diingatkan langsung ingat, ya berarti ya itu hatinya masih berfungsi. Karena hati itu fungsinya untuk seperti akal, HP itu ya, seperti HP itu namanya, akal itu prosesor namanya. Kemudian prosesor itu hati, kemudian mengaplikasikan, harus ada prosesor, kemudian ada
untuk menimbulkan warna. Jadi akal ini sebagai tentara Allah untuk mendampingi malaikat. Jadi hati itu diibaratkan satu tempat atau satu makrokah atau tempat pertempuran antara lumatus syaiton dengan lumatul malak. Jadi pertarungan antara malaikat dan setan di dalam hati, dan medan perangnya adalah hati. Kemudian malaikat itu akan ditolong oleh akal, sedangkan yang nama setan akan ditolong oleh yang namanya nafsu, dan kadang menang kadang kalah. Maka kembali lagi kepada topik bahwa malam Lailatul Qadar ini termasuk antara malam yang diutamakan oleh Allah supaya menjaga hati ini, supaya ketika menghadap Allah menjadi hati yang salim, hati yang selamat. Karena apa? Karena yang menjadi pandangan Allah itu adalah hati, sesuai dengan sabdanya Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi hati ini yang akan dihargai oleh Allah dan akan dipandang oleh Allah, dikarenakan hati itu yang terutama, dan di situ yang menjadi emas dan berliannya, dan itu yang tidak akan mati ketika jasad kita sudah terkubur di dalam kuburan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bandari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan samkuna pan berempan oleh laki man ashabin nabi, dari pan berempan sahabat Gusti Kanjeng Nabi, uru panika itenga laki pasrah rijalan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar fil manami, dalam tedung, fisam'i dalam peto al awakhir pan berempan seakhir. Faqala maka ada Rasulullah pasrah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arani ngale kaula ru'yakum dak mimpena sampean kapi kotawa taat ongkuan katepedan panaparuyakum fisab'i dalam peto al awahiri pan berempan seakhir. Faman maka jening pasar orang kana panika bada pasar aman mutajadi baha panika orang se ongku nyareh Lailatul Qadar, falyataharraha maka becek ongku pasar aman hada Lailatul Qadar fi sab'i dalam peto al awakhir pan berempat seakhir. Jadi setelah menjelaskan keutamaannya malam Lailatul Qadar, kemudian hadis yang kedua itu menjelaskan kapan Lailatul Qadar itu paling bisa kita harapkan. Jadi diriwayatkan bahwa sahabatnya Nabi yang laki-laki itu di dalam mimpi bahwa Lailatul Qadar itu banyak terjadi di dalam 7 akhir. Jadi kalau misalnya ya 10 akhir dari bulan Ramadan, berarti 23 sampai ke 23 sampai akhir. Kemudian mimpi ini ternyata dikukuhkan oleh Nabi, aradu yakum qattawa ta'at fis sab'i al-akhir. Ternyata mimpi kalian ini ternyata sama. Yang namanya Lailatul Qadar itu banyak terjadi, sering terjadi di dalam 7 yang akhir. Maka kata Nabi, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari yang namanya Lailatul Qadar, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam 7 yang akhir di bulan Ramadan. Jadi ini setelah ini akhir, kapan kita mencari? Karena kalau kita diberikan sayembara misalnya, kalau siapa yang menemukan atau yang memenangkan perlombaan bacaan kitab, maka akan mendapatkan umroh. Tapi kita tidak tahu kapan pelaksanaannya. Maka itu
ya sama dengan bohong namanya. Maka di sini setelah dikasihkan fadilahnya, maka juga ditunjukkan kapan untuk mencarinya. Biar kita hanya mengharapkan saja, tapi kita tidak tahu kemana kita harus mencari. Maka di sini oleh Nabi ialah sesuai dengan mimpi-mimpinya sahabat yang dibenarkan oleh Nabi, yang kebetulan sama dan sering terjadi, itu Lailatul Qadar terjadi di malam 7 akhir dari bulan Ramadan. Nah, ini masih belum tentu apakah selekor, 2 lekor, 3 lekor, 4 lekor, atau 3 lekor kebudi. Yang di sini nanti akan dikuatkan dengan hadis yang lain. Coba kita teruskan saja. Wa an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat atabu pasar Aisyah kana abada Rasulullah. Pasar Gusti Kanjeng Nabi yujawiru. Panika itikaf pasar Gusti Kanjeng Nabi fil asyi dalam seporo al awakhir pan akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa yaqulu pan atabu pasar Gusti Kanjeng Nabi taharrau ku ongkua sampean kapi Lailatul Qadri. Taharru ku ongkua sampean kapi Lailatul Qadri indalem malam Lailatul Qadri fil asyi indalem seporo al awakhir pan akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi qala panika ada bu pasar Gusti Kanjeng Nabi taharru ku ongkua sampean kapi. Berarti menit taharru. Tasarru ya, tasarru. Taharrau. Ini kayaknya sama dengan fil madhi berarti. Liyatasarrah, liyatasarraya, liyatasarrayu, tasarrah, tasarraya, tasarrau. Ini berarti taharrau. Taharrau ku ongkua sampean kapi Lailatul Qadri, de malam Lailatul Qadar fil witri, dalam kancil min al-asyi, dalam dari 10 al-awakhir pan berempan seakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa anha ya. Jadi 3 hadis ini kan, pertama dia menjelaskan 7 hari yang akhir. Kemudian hadis yang kedua yang menjelaskan kapan Lailatul Qadar itu 10 akhir dari bulan Ramadan. Berarti itu memasukkan tanggal genap dan ganjil. Kemudian yang terakhir ini yang lebih khusus ialah fil witri minal asyi al awakhir. Jadi ada 3 hadis yang di situ yang pertama dan yang kedua itu umum. Yang penting 7 hari yang akhir dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua dilebihkan, bukan 7 hari tapi 10 hari atau 10 malam akhir dari bulan Ramadan. Kemudian ada hadis yang lebih spesifik, adalah hadis yang menjelaskan bahwa di antara 10 malam yang paling bisa diharapkan adalah malam tanggal ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Nah ini, jadi kita biar ada tidak putus asa, tidak hanya diberikan janji palsu namanya. Kalau dikasih sayembara tapi tidak diberitahukan waktunya, maka di sini waktunya tidak ditentukan, hanya di situ sudah dijelaskan daripada 7 hari itu yang paling banyak harapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah hari atau malam ganjilnya. Wa anha dari Siti Aisyah qalat atabu pasar Siti Aisyah kana bada Rasulullah pasar Gusti Kanjeng Nabi idza dakhala panika ing dalem nalika masuk al-asyu panapa seporo al-awahiru pan berempan seakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ahya maka dimudiin pasar Gusti Kanjeng Nabi al-laila dak malam wa aiqazaban ajakain pasar Gusti Kanjeng Nabi ahlahu dak keluarga Gusti Kanjeng Nabi wajaddah ban
ku ongku pasar Gusti Kanjeng Nabi wan syadda benal en pasar Gusti Kanjeng Nabi al mizarah de sarong. Jadi dikuatkan lagi dengan hadis yang ketiga, yang keempat berarti 1, 2, 3, 4 ya, bahwa ketika Nabi ini memasuki 10 akhir berarti 21 sampai 30 atau sampai 29 kalau bulannya itu kurang, maka Nabi itu setiap malam ahya al-lailah. Berarti ini mendukung hadis yang kedua di dalam menjelaskan Lailatul Qadar. Jadi hadis yang pertama kan 7 malam, yang kedua ialah 10 malam, yang ketiga ialah ganjilnya, yang keempat ini mendukung yang kedua berarti. Jadi Nabi itu ketika masuk 10 yang akhir dari bulan Ramadan, maka setiap malam baik itu yang ganjil atau yang genap, semuanya oleh Nabi itu di ahya al-lailah, diisi dengan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian bukan hanya Nabi sendiri yang mengisinya dengan ibadah sunnah, tapi ia juga mengajak keluarganya, mengajak istri-istrinya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya untuk juga menghidupkan malam itu. Jadi dari malam 21 sampai akhir tanggal 20 sampai tanggal 29 atau 30. Wajadda wa syadda al-mizar, dan Nabi bersungguh-sungguh, bahkan di dalam hadis lain ini pada waktu itu sampai bengkak kakinya. Kemudian ditanya oleh Siti Aisyah, bagaimana engkau, apakah engkau belum diampuni dosamu ya Rasul? Iya, aku memang diampuni dosa yang telah aku lakukan dan dosa yang masih dalam niat, mata qaddama wa mata akhara, yang masih tersimpan yang akan dilakukan atau yang hanya di dalam niat itu sudah diampuni oleh Allah. Lalu kenapa engkau beribadah sedemikian sengsara seperti ini? Kemudian jawaban Nabi, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang menjadi atau diangkat oleh Allah sebagai hamba yang banyak syukur? Jadi ketika membahas masalah syukur dengan masalah sabar, sebetulnya yang namanya orang mukmin itu selalu baik. Dalam keadaan susah dia bisa mendapatkan pahala, dalam keadaan senang dia juga bisa mendapatkan pahala. Maka sampai diucapkan oleh Nabi, aku heran dengan keadaan orang mukmin. Dalam keadaan susah dia bisa mendapatkan laba, dalam keadaan senang juga mendapatkan laba. Lain dengan orang yang mukmin, kalau dia dalam keadaan susah maka yang ada hanya sengsara, hanya derita dan hanya nestapa. Tapi orang mukmin, kenestapaan itu menjadi loncatan untuk menggapai kebahagiaan. Itu keindahan dan kebaikan orang mukmin. Nah, ini syakuran itu adalah derajat yang tertinggi daripada derajat-derajat yang lain. Jadi termasuk oleh Allah diberikan derajat, misalnya derajat yang paling bawah itu kan taubat. Taubat itu derajat, jadi orang yang bisa dekat dengan Allah atau orang-orang yang masih dalam tahapan awal untuk bisa melihat makrifat kepada Allah, itu pertama harus taubat. Ketika dia diberikan kekuatan untuk melakukan taubat, kekuatan itu dari Allah, hatinya untuk bertaubat bisa bergerak untuk itu dari Allah. Akhirnya karena semuanya dari Allah, maka dia menjadi syakuran, bersyukur, ya Allah, ternyata di antara hamba-hambamu aku yang engkau gerakkan untuk menjadi orang yang bersyukur.
bersyukur. Demikian menjadi orang yang bertaubat, akhirnya menjadi orang yang bersyukur. Dan semua makomat atau semua tingkatan daripada orang yang ingin mencapai makrifat itu semuanya ada syukur, ada sabar. Jadi syukur dan sabar itu bisa masuk pada semua lini. Misalnya orang sholat itu dilihat ia sabar di dalam terus melakukan perintah Allah walaupun dalam keadaan malas, itu ada sabarnya. Kemudian ketika dilihat sholat itu adalah bentuk daripada syukur karena telah diberikan kekuatan untuk bisa sholat, dan ia bahagia dengan bisa dijalankan di dalam sholat itu namanya syukur. Jadi pandangannya satu pekerjaan, tapi dari satu sisi itu dikatakan sabar, dari sisi yang lain itu dikatakan syukur. Seperti nomor 9 itu, kalau dilihat dari bawah 9, kalau dilihat dari atas 6. Itu. Terus takut berapa menit ya? Hah? Sudah. Ya, maknain bin. Wanha bandari Aisyah. Qalat adabu pasar Aisyah kana adabu Rasulullah pasar Gusti Kanjeng Nabi. Ya jatahidu panika ongku pasar Gusti Kanjeng Nabi fi Ramadan dalam bulan Ramadan. Mada perkala la ya jatahidu sita ongku pasar Gusti Kanjeng Nabi fi ghairihi. Dalam lain Ramadan wa fil ashri ban dalam separa al-awakhiri pan akhir min dari Ramadan. Mada perkala la ya jatahidu sita ongku pasar Gusti Kanjeng Nabi fi ghairihi dalam lain al-ashri al-awakhir. Rawahu Muslimun wa anhaban dari Siti Aisyah qalat adabu pasal Siti Aisyah qultu adabu qauli ya Rasulullah ara'aita itu biasanya kalau di dalam itu maknanya ahbirni. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ahbirni, jadi fi'il madi kan, ini fi'il madi seakan-akan maknanya ro'a ningalen sampean, tambahin hamzah istifham apa-apa ningalen sampean. Ternyata ini maknanya kalau di dalam Al-Quran itu bisa ditafsiri akhbir. Akhbirni nyarita akina sambian. In alimtu lamun oning gaula. Ayu lailatin tiningka imma malam. Lailatul qadri panika malam Lailatul Qadri. Mada panapa aku lu adabu kaula fi dalam Lailatul Qadri. Qala adabu pasar Gusti Kanjeng Nabi. Kuli adabu sambian Aisyah. Allahumma adu Gusti Allah. Innaka sangkuna sambian pangeran, innaka sangkuna ajunan afun panika azat sebanyak nyaporana tuhibbu senang ajunan al afwada ngapora fa'fu maka nyapora ajunan ani dari kaula. Rawahu nyarata huda atas at-Tirmidzi pasar Imam Tirmidzi wa qala banadabu pasar Imam Tirmidzi hadisun tiningka den to panika hadis hasanun hasan sahihun sahih. Benar. Seporan. Oke, mantar jadi manfaat. Bagian keluarga dalam sebadanang perjalanan, muka-muka paling nasihat, paling lancang umur, abuya paling nasihat, dapat boleh de pesantren, pangkui, abimbing bertan kau sedaja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Airan debatan kaula korang nabina yang sabar asas umat dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.